Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Lestari dengan stambu 083 2020 0065. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu e-banking atau internet banking. Internet banking adalah pemanfaatan teknologi internet sebagai media untuk melakukan transaksi yang berhubungan dengan transaksi perbankan. Kegiatan ini menggunakan jaringan internet sebagai perantara atau penghubung antara nasabah bank dan pihak bank. Selain itu, bentuk transaksi yang dilakukan pun bersifat maya atau tanpa melakukan proses tatap muka antara nasabah dan petugas bank yang bersangkutan. E-banking dapat didefinisikan sebagai jasa dan produk bank secara langsung kepada nasabah melalui elektronik, saluran komunikasi interaktif. E-banking meliputi sistem yang memungkinkan nasabah bank, baik individu maupun bisnis, untuk mengakses rekening, melakukan transaksi bisnis, atau mendapatkan informasi produk dan jasa bank melalui jaringan pribadi atau publik, termasuk internet. Nasabah dapat mengakses e-banking melalui printi pintar elektronis seperti komputer, laptop, PDA, ATM, atau telepon. Adapun saluran dari e-banking yang dapat diterapkan bank-bank di Indonesia yaitu yang pertama, internet banking. Internet banking ini termasuk saluran teranyar e-banking yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi via internet dengan menggunakan komputer atau PDA. Fitur transaksi yang dapat dilakukan sama dengan phone banking yaitu informasi jasa atau produk bank, informasi saldo rekening, transaksi pemindahan bukuan antar rekening, pembayaran kartu kredit, listrik dan telepon, pembelian voucher dan tiket, dan transfer ke bank lain. Kelebihan dari saluran ini adalah kenyamanan bertransaksi dengan tampilan menu dan informasi secara lengkap tertampang di layar komputer atau PDA. Adapun cara mendapatkan e-banking yaitu Anda yang telek memiliki rekening tabungan atau giro dapat mengajukan layanan e-banking yang meliputi internet banking, mobile banking, phone banking, dan SMS banking. Anda dapat melakukan transaksi perbankan, finansial dan non-finansial melalui komputer yang terhubung dengan jaringan internet banking. Adapun jenis transaksinya itu transfer dana, informasi saldo, mutasi rekening, informasi nilai tukar, pembayaran tagihan misal kartu kredit, telepon, handphone, listrik, dan pembelian semisal pulsa isi ulang, tiket pesawat dan saham. Yang kedua yaitu SMS banking. Saluran ini pada dasarnya evolusi lebih lanjut dari phone banking yang memungkinkan nasabah untuk bertransaksi via HP dengan perintah SMS. Fitur transaksi dapat dilakukan yaitu informasi saldo rekening, pemindahan bukuan antar rekening, pembayaran kartu kredit, listrik dan telepon, dan pembelian voucher. Untuk transaksi lainnya pada dasarnya dapat pula dilakukan namun tergantung pada akses yang dapat diberikan bank. Saluran ini sebenarnya termasuk praktis, namun dalam prakteknya agak merepotkan karena nasabah harus menghafal kode-kode transaksi dalam pengetikan SMS kecuali pada bank yang melakukan kerjasama dengan operator seluler. Menyediakan akses banking, menu SIM toolkit, STK pada SIM card. Adapun jenis transaksinya itu transfer dana, informasi saldo, mutasi rekening, pembayaran kartu kredit, pembelian pulsa isi ulang. Yang ketiga yaitu phone banking. Ini adalah saluran yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi dengan via telepon. Pada awalnya lazim diakses melalui telepon rumah, namun seiring dengan makin populernya telepon genggam atau HP, maka tersedia pula nomor akses khusus via HP bertarif panggilan flat dari manapun nasabah berada. Pada awalnya, layanan phone banking hanya bersifat informasi yaitu untuk informasi jasa atau produk bank dan informasi saldo rekening serta dilayani oleh customer service operator atau CSO. Namun profilnya kemudian berkembang untuk
transaksi pemindahan antara rekening, pembayaran kartu kredit, listrik, dan telepon, dan pembelian voucher dan tiket, dan transfer ke bank lain, serta dilayani oleh Interactive Voice Response (IVR). Fasilitas ini boleh dibilang lebih praktis ketimbang ATM untuk transaksi non-tunai karena cukup menggunakan telepon atau HP dimanapun kita berada. Kita bisa melakukan berbagai transaksi termasuk transfer ke bank lain. Adapun jenis transaksinya yaitu transfer dana, informasi saldo, mutasi rekening, pembayaran kartu kredit, PLN, telepon, handphone, listrik, asuransi, pembelian pulsa isi ulang. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk keamanan transaksi phone banking. Anda wajib mengamankan PIN phone banking. Anda bebas untuk membuat PIN sendiri. Jika merasa diketahui oleh orang lain, segera lakukan penggantian PIN. Yang keempat yaitu ATM. Ini adalah saluran e-banking paling populer yang kita kenal. Setiap kita pasti mempunyai kartu ATM dan menggunakan fasilitas ATM. Fitur tradisional ATM adalah untuk mengetahui informasi saldo dan melakukan penarikan tunai. Dalam perkembangannya, fitur semakin bertambah yang memungkinkan untuk melakukan pemindah bukuan antar rekening, pembayaran kartu kredit, listrik, dan telepon, pembelian voucher dan tiket, dan yang terkini transfer ke bank lain dalam satu switching jaringan ATM. Selain bertransaksi melalui mesin ATM, kartu ATM dapat pula digunakan untuk berbelanja di tempat perbelanjaan, berfungsi sebagai kartu debit. Bila kita mengenal ATM sebagai mesin untuk mengambil uang, belakangan muncul pula ATM dapat menerima setoran uang yang dikenal pula sebagai cash deposit machine atau CDM. Layaklah bila ATM disebut sebagai mesin sejuta umat dan segala bisa karena ragam fitur dan kemudian penggunaannya. Adapun keuntungan dari electronic banking, yang pertama mudah, dapat digunakan kapan saja dan di mana saja. Yang kedua itu hanya dengan menggunakan perintah melalui komputer dan atau alat komunikasi yang Anda gunakan. Dapat langsung melakukan transaksi perbankan tanpa harus datang ke kantor bank atau ke ATM kecuali untuk ambil uang tunai. Kemudian aman. Yang pertama itu elektronik banking dilengkapi dengan security, user ID, dan PIN untuk menjamin keamanan atas transaksi yang Anda lakukan. Yang kedua itu beberapa bank juga menggunakan key token, alat tambahan untuk mengamankan transaksi finansial seperti internet banking. Dengan demikian transaksi Anda semakin aman. Yang ketiga itu SMS banking dilengkapi dengan sistem proteksi dengan menggunakan kode akses atau nomor pribadi yang Anda pilih sendiri dan nomor ponsel yang Anda daftarkan. Adapun kelebihan dan kekurangan dari internet banking atau e-banking ini adalah jika akses yang Anda gunakan lebih murah, sebaiknya gunakan saja internet banking. Namun untuk aktivitas finansial kita harus lebih hati-hati karena rentan terhadap cracking dan berbagai masalah lainnya seperti terputusnya aliran listrik atau gagal koneksi. Pastikan Anda mengakses alamat e-bank Anda melalui alamat yang benar dan diawali dengan HTTPS bukan HTTP. Gunakan virtual keyboard untuk menghindari keylog dan pasang anti-spyware di laptop Anda. Adapun kelebihan lainnya yaitu pembayaran dapat dilakukan secara terjadwal dan mudah dan tentunya mudah. Cukup sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.